Record dulu ya. Aku izin buka dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dijawab pakai reaction, boleh pakai chat juga boleh, kalau mau open mic juga boleh teman-teman. Oke, terima kasih banyak yang sudah hadir di sini teman-teman pejuang PCPM Angkatan 37 ya, khususnya teman-teman dari Unmul. Terima kasih juga Mbak Hanita dan teman-teman dari Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bareng sama teman-teman dari Unmul. Nah, pendampingan ini atau sesi sharing ini sebenarnya tujuannya untuk mempersiapkan lagi teman-teman Unmul supaya lebih matang dalam proses PCPM karena sampai angkatan 36 kemarin belum ada alumni Unmul yang tercatat untuk lolos di program PCPM ini gitu. Tapi untuk alumni Unmul yang bekerja di Bank Indonesia ada, tetapi bukan dari program PCPM. Jadi sangat disayangkan kenapa belum ada begitu, dan kemarin sempat ada sisinya dan dari Bank Indonesia memberikan kesempatan dan juga memberikan ini ya pendampingan yang sangat luar biasa sekali untuk teman-teman semuanya, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan ini kemarin kita sempat diskusi untuk tahapan yang perlu intensif untuk diarahkan lagi itu sebelum kemarin di tahap pertama ya, udah ada beberapa bocoran atau spill-spill untuk tahapan 1, 2 dan untuk tahapan 3 nanti ini yang teman-teman akan pergi ke lokasi tes masing-masing ya, dan ini kan memang sudah yang lebih dalam lagi tesnya, dan ini yang kita akan persiapkan kali ini. Semoga teman-teman bisa mencatat lebih banyak, bertanya lebih banyak, dan juga bisa menggali ataupun cari tahu. Mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali ikut PCPM, bisa ditanyakan semuanya, atau yang sudah ada di PCPM sebelumnya, yang sudah pernah ikut, mungkin bisa ditanyakan ke apa kendalanya waktu itu gitu, supaya hari ini bisa jadi insight yang baru lah untuk teman-teman semua gitu. Nah, untuk itu aku bisa connect ke Mbak Hanita dulu mungkin. Halo, Mbak. Halo, malam Mas Chandra. Ya, gimana Mbak? Udah bisa dimulai mungkin ya? Ya, oke. Oke, untuk itu silakan Mbak Hanita untuk Kalau mulai sesi sharing. suara saya jelas ya Mas ya? Ya, terdengar dengan jelas dan gambarnya Ya. pun terlihat dengan Ah, baik di sini. nanti mohon dikasih tahu aja kalau ada kendala teknis ya. Baik, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Hanita Fitriani. Saat ini asisten manajer di Unit Kehumasan Bank Indonesia Kalimantan Timur. Malam ini saya nggak sendiri, ditemenin teman-teman saya yang luar biasa juga dari BI Kaltim. Ada Mas Edi, ada Mas Dana, ada Mas Dery, dan nanti akan bergabung juga beberapa teman-teman yang lain gitu. Mungkin pertama-tama saya mau tahu nih kondisi teman-teman nih udah pada lihat pengumuman belum? Boleh dijawab di chat coba. Ada yang udah, ada yang belum. Siapa aja yang udah? Eki sudah. Desi belum. Ayo coba dicek. Penasaran nggak? Terus yang lain? Apakah sudah? Oh belum, banyak yang belum. Oke. Tadi kayaknya beberapa orang juga udah ngecek Mas dan setelah melihat pengumuman tuh langsung undur diri kayaknya nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Oke, banyak juga yang udah cek. Nah, udah tahu kan ya cara ceknya? Cara ceknya buka di websitenya rekrutmen PCPM 37. Teman-teman harus login dulu, login menggunakan email dan password yang digunakan, kemudian bisa dicek di halaman pengumuman. Gitu. Good luck. Semoga yang belum ngecek mungkin sambil ngecek juga boleh. Oke, saat ini berarti pengumuman tahap 2 ya Mas Chandra ya, yaitu tes pengetahuan umum kebangsaan dan bahasa Inggris. Izin saya share screen. Oh iya, hari ini malam ini santai aja ya teman-teman. Nanti kalau di tengah-tengah teman-teman ada yang mau nanya, bisa gunakan fitur raise hand supaya saya bisa berhenti sejenak dan mendengarkan pertanyaan teman-teman dan mungkin bisa langsung merespon. Oke. Nah, semoga kalau yang belum melihat pengumumannya diberikan hasil yang
diinginkan gitu ya, bisa lolos ke tahap selanjutnya. Dan jika teman-teman lolos, teman-teman akan masuk ke tahap 3, yaitu tes psikologi, leaderless group discussion, dan wawancara psikolog gitu. Nah, menurut saya, kemarin saya sempat diskusi juga sih dengan Mas Chandra. Kalau 2 tahapan tes di awal itu kan lebih ke written test ya gitu, di mana itu sebenarnya basic sih dan teman-teman bisa belajar di mana saja gitu. Nah, tapi dalam tahapan ini kenapa kami meluangkan waktu gitu untuk bertemu dengan teman-teman yang insya Allah calon PCPM 37 dari Unmul, supaya teman-teman itu dapat gambaran, karena menurut saya tahapan ini cukup subjektif, di mana teman-teman akan kita lihat nih seberapa cocok gitu ya setelah dari tes person organization fit. Tapi di tahapan ini pastinya namanya organisasi akan mencari orang-orang yang satu visi dengan Bank Indonesia gitu. Makanya untuk tahapan ini cukup tricky, dan teman-teman menurut saya butuh belajar ekstra karena pastinya persaingan juga semakin ketat gitu. Nah, di tahapan ketiga ini ada 3 tes. Yang pertama tes psikologi. Tes psikologi ini adalah tes yang untuk mengetahui kita untuk memilih atau mengurutkan statement yang paling sesuai atau mendekati diri kita gitu. Nanti ada beberapa statement, teman-teman harus memilih mana nih dari 2 statement ini yang paling dekat dengan diri kita gitu. Nah, di tes psikologi ini seingat saya itu juga dilengkapi dengan tes-tes menggunakan alat ukur psikologi, kayak mungkin teman-teman udah familiar ya tes Kraepelin, tes angka, deret angka, deret hitung. Kemudian ada juga teman-teman diminta untuk menggambar, melengkapi gambar yang 8 kotak itu, atau menggambarkan pribadi teman-teman gitu yang teman-teman personakan sebagai diri teman-teman gitu. Nah, itu di tes psikologi. Sebenarnya di tes psikologi teman-teman juga banyak kok, lihat di Google itu banyak contoh-contoh tes psikologi yang teman-teman bisa sedikit banyak tahu tipsnya gitu. Nah, kalau untuk tes psikologi, tips dari saya, yang penting istirahat yang cukup dan fokus aja sih mengerjakannya gitu. Jangan terlalu banyak mikir gitu ya, karena kan ini kan respon alami tubuh ya yang pengen dinilai gitu. Jadi yang penting istirahat yang cukup dan mengerjakannya dalam kondisi yang fokus. Itu untuk tes psikologi. Sekarang kita move on yang kedua. Di tahapan ketiga ini akan ada juga tes leaderless group discussion gitu. Nah, memang ini cukup beragam ya. Ada yang kalau angkatan saya itu pertanyaannya tidak hanya seputar Bank Indonesia gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan di luar terkait dengan Bank Indonesia gitu. Saat itu saya diminta menceritakan apa pandangan saya sebagai milenial melihat milenial yang sering kutu loncat atau keluar masuk di suatu instansi gitu. Saat itu pembahasannya terkait itu, dan teman-teman dari sudut pandang SDM apa sih yang bisa dilakukan gitu. LGD saya saat itu topiknya terkait dengan sumber daya manusia. Tipsnya apa? Menurut saya apapun topiknya, ada nih sedikit tips dari kami. Yang pertama, usahakan untuk terlihat menonjol tanpa mendominasi gitu. Gimana caranya gitu? Kalau dalam grup tidak ada yang inisiatif duluan, ambil kesempatan itu gitu. Teman-teman bisa ambil kesempatan, mohon izin, boleh saya duluan kayak gitu, untuk mengungkapkan pendapat. Terus yang kedua, bisa berempati dengan teman, tidak memotong pembicaraan orang lain gitu. Jadi jangan sampai big no-no ketika teman kalian lagi menyampaikan statement dan teman-teman itu memotong pembicaraan itu, paling nggak boleh gitu ya, karena kita harus menghormati pendapat orang lain. Terus ada baiknya juga jika teman-teman sependapat dengan orang lain, boleh apresiasi juga tuh. Saya sependapat dengan pendapat dari Mas A gitu ya, karena saya juga memiliki pemikiran yang sama gitu. Karena apa gitu. Tapi jangan cuma bilang sama nih idem gitu, wah sayang banget teman-teman dikasih kesempatan ngomong tapi teman-teman tidak memberikan value added dalam diskusi itu gitu. Jadi kalaupun teman-teman sependapat atau kontra dengan pendapat orang sebelumnya, disampaikan gitu alasannya sependapat apa dan alasannya kalau kontra kenapa gitu.
Terus yang ketiga, perbanyak membaca dan mengingat pengalaman untuk memecahkan masalah gitu. Karena bayangkan teman-teman ada di dalam diskusi gitu ya, itu cukup besar sih, kurang lebih 8 orang seingat saya dalam grup LGD itu gitu. Nah, bagaimana teman-teman ini bisa menonjol tadi gitu. Kalau saya biasanya menggunakan contoh-contoh case yang real yang saya alami atau pengalaman hidup gitu ya, yang real, yang bisa saya ceritakan sebagai contoh gitu dalam konteks masalah tersebut gitu. Biasanya orang-orang akan fokus gitu ya dan lebih mengerti apa konteks yang kita sampaikan gitu. Kayak sepengalaman saya kemarin, saya tahu mungkin apa namanya milenial tuh ya pasti mereka menyukai tantangan gitu. Tetapi memang apa alasannya teman-teman bisa menceritakan contoh dari orang-orang terdekat seperti itu. Terus yang terakhir tidak harus banyak bicara, namun yang kita sampaikan itu sedikit dan bermanfaat dan bisa memberikan solusi yang nyata terhadap permasalahan yang disampaikan pada case tersebut gitu. Itu untuk tahapan leaderless group discussion. Mungkin dari 2 tahap ini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu boleh? Oke, Gumelar Ardi. Boleh Mas, langsung di-unmute. Halo Kak, Kak Hanita mau tanya Kak, Ya. kalau untuk LGD-nya nanti itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya? Untuk Oke. Iya, itu aja sih. Oke, pengalaman saya pakai bahasa Indonesia sih, Mas Edi. Mungkin kalau lagi monitor, kemarin bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mas. Oke, kayaknya dia lagi nggak monitor. Tapi setahu saya, di tahapan LGD masih dalam bahasa Indonesia kok. Gitu. Baik Kak, kasih. Iya. Nanti case-nya pun pertama tuh akan dibacakan oleh si psikolog ini. Yang bacakan case-nya itu langsung si psikolog. Kemudian mereka ada satu paragraf gitu ya. Paragraf itu konteks dari case-nya gitu ya. Biasanya keterangan siapa yang ada di situ dan kemudian sudut pandangnya dan lain-lain. Kemudian setelah itu teman-teman akan dibiarkan menjalankan diskusi dan psikolog tersebut hanya berperan sebagai observer. Oke, ada yang lain mau ditanyakan dulu untuk 2 tahapan ini? Oke, belum ada ya. Aku next ke tahapan terakhir. Di tahap ketiga ini yaitu wawancara psikolog. Wawancara psikolog ini menurut saya paling tricky di tahap ketiga karena hasil tes psikologi kita dan hasil observasi psikolog pada LGD itu akan digunakan bahan untuk diskusi kita dengan psikolog gitu. Jadi kita wawancara one on one dengan psikolog. Seingat saya waktu itu kurang lebih 30 menit durasinya. Dan mereka sebenarnya ingin mengkonfirmasi. That's why makanya saya bilang di tes psikologi itu harus fokus dan jujur gitu ya. Jangan berpura-pura menjadi orang lain karena itu akan terkonfirmasi di tahapan wawancara psikolog gitu. Jadi teman-teman harus jadi diri teman-teman sendiri. Ada beberapa tips yang bisa kami sarankan. Yang pertama, salah satu pertanyaan klasik yang akan paling sering muncul itu adalah mengetahui kelebihan dan kekurangan diri. Biasanya mereka akan menanyakan, coba dong sampaikan SWOT teman-teman gitu. Nah, pasti teman-teman ini akan sangat berbeda ya satu orang dengan orang lainnya gitu. Coba teman-teman cari deh apa kelebihan dan kekurangan teman-teman gitu. Nah, untuk kekurangan nih pasti yang cukup tricky. Baiknya gimana ya Kak ya cara menjawabnya supaya tidak merendahkan diri sendiri gitu ya, menurunkan nilai kita gitu. Jawab aja apa kekurangan teman-teman dan bagaimana sih selama ini teman-teman mencoba keluar dari kekurangan tersebut atau mencoba memitigasi hal-hal tersebut. Misalkan saya orangnya ceroboh, pelupa, untuk itu saya selalu bikin notes gitu ya, reminder terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada deadline-nya sehingga saya lebih terstruktur dan lebih mengetahui
pekerjaan-pekerjaan yang sudah pada deadline kayak gitu contohnya gitu. Karena ada juga nih orang-orang yang naif kayak wah saya nggak ada kekurangannya gitu. Itu kayak psikolog malah bingung. Ada ya orang nggak ada kekurangan gitu. Makanya jawab dengan jujur apa kelebihan dan kekurangan teman-teman dan apa sih cara teman-teman upaya teman-teman untuk keluar dari kekurangan itu. Misalkan saya masih kurang jago nih untuk bicara di depan publik gitu. Saya masih nervous kalau harus menyampaikan pendapat di depan umum. Tapi saya udah berusaha untuk ikut beberapa kelas terkait dengan public speaking misalkan. Atau saya terus berupaya untuk bisa berani presentasi di depan kelas misalkan kayak gitu gitu. Jadi psikolog ini melihat adanya optimisme dari teman-teman untuk mengubah kekurangan tersebut gitu. Terus yang kedua, biasanya ada pertanyaan gitu, apa sih alasan teman-teman ingin berkarir di Indonesia, di Bank Indonesia? Nah, ini jawabannya juga sangat bervariasi gitu ya. Teman-teman bisa menyampaikan dengan jelas, kemudian dilengkapi dengan alasan-alasan. Terus yang ketiga, mengetahui hal signifikan yang pernah terjadi di kehidupan kita atau pengalaman, tantangan, dan juga permasalahan. Karena teman-teman mostly fresh graduate gitu ya, mungkin ada beberapa yang sudah bekerja. Biasanya kalau fresh graduate itu pertanyaannya banyak ke pengalaman organisasi gitu, pengalaman di kampus, pengalaman mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan gitu ya, proker-proker gitu. Apakah teman-teman ada pengalaman-pengalaman yang menarik, itu bisa disampaikan di situ gitu, karena itu menunjukkan bagaimana fighting spirit teman-teman dalam menghadapi permasalahan, dalam menghadapi problem gitu. Terus yang keempat, tipsnya tetap tenang, santai, dan menjadi diri sendiri gitu, karena sesiap apapun teman-teman, kalau teman-teman panik gitu ya, pasti orang awam aja bisa melihat gitu bahwa teman-teman ini sedang tidak dalam kondisi prima, apalagi mereka gitu, para psikolog yang bisa melihat gerak-gerik kita gitu. Dan yang penting jawab apapun tuh tenang, mencoba, kalaupun teman-teman masih mencoba mencari jawaban, boleh kok, nggak harus setiap ditanya tuh langsung dijawab gitu. Teman-teman bisa ngomong kayak, izin Bapak dan Ibu, boleh saya merangkai kata sebentar, kayak gitu. Jadi teman-teman jawab kata-kata yang keluar dari teman-teman itu lebih terstruktur dan mudah dipahami. Mungkin seperti itu, kurang lebih gambaran dari tes tahap 3 gitu ya. Mungkin setelah ini saya buka sesi tanya jawab kali ya teman-teman. Ada yang mau diketahui lebih jauh gitu terkait dengan tahap 3 ini. Dan satu reminder saya, karena kan tempatnya nggak ada yang di Samarinda ya teman-teman. Ada yang mungkin teman-teman pilih Banjar atau Makassar gitu. Usahakan jangan mepet datangnya supaya teman-teman lebih siap gitu. H-1 coba deh cek lokasinya, misalkan di BI setempat, ya coba aja visit kantornya gitu. Oh besok saya ke sini jam berapa, pokoknya jangan terlambat, jangan mepet gitu. Karena semakin tahap-tahap 3 dan seterusnya nih, attitude, manner teman-teman itu sangat dinilai gitu, karena memang persaingan kan juga semakin ketat ya. Orang-orang yang lolos itu orang-orang yang udah bukan lagi pintar gitu, karena semuanya udah pintar gitu. Jadi hal sekecil apapun yang menjadi catatan, yang menjadi penilaian itu pasti akan bisa menggugurkan teman-teman gitu. Jadi be prepare untuk semua hal, dari sesimpel pakaian, kemudian jam datang itu jangan sampai terlambat kayak gitu, hal-hal kayak gitu sih. Mungkin itu teman-teman masukan saya untuk tahap 3. Selanjutnya kayaknya lebih enak kalau kita diskusi aja kali ya gitu. Boleh siapa yang mau nanya bisa raise hand atau chat di chat box. Dipersilahkan. Oke, jadi emang di 3 tahap ini ya Mbak yang perlu disiapkan. Oh ya Mbak, ini pelaksanaan 3 tahap ini berarti di 1 hari aja ya? Iya, jadi aku tadi sempat lihat websitenya PCPM 37 sih Mas. Ada yang di 1 hari, ada yang di 2 hari ya. Iya, Tergantung. ada yang 3 hari, 2 hari gitu.
Iya, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari gitu. Kalau saya dulu sih 2 hari. Jadi tes psikologi sama tes psikologi di hari pertama, di hari kedua LGD lanjut wawancara psikolog gitu. Oh, oke. Ini Mbak ada yang nanya dari Ya, Eki nih. Ini sedang di luar untuk oke. study case leaderless group discussion. Ada contohnya nggak Kak terkait Bank Indonesia ataupun yang tidak berkaitan? Oke. Oke, halo Contoh. Eki. Halo Eki, selamat malam. Terkait dengan contoh case leaderless group discussion, mungkin saya share yang pengalaman saya aja sih gitu. Kalau terkait dengan BI saat itu pernah ada beberapa topik terkait dengan sistem pembayaran gitu, kayak misalkan pro and cons penggunaan digital payment kayak gitu. Jadi teman-teman diminta nih pendapatnya, stance-nya, apakah teman-teman lebih pro atau kontra gitu terkait dengan digitalisasi, KRIS gitu ya, terkait dengan digitalisasi sistem pembayaran itu. Tapi saya di PCPM 32 itu saat itu topiknya tentang non Bank Indonesia gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman jika dalam sudut pandang SDM, bagaimana memandang millennials yang sering keluar masuk pekerjaan gitu. Itu sih. Semoga menjawab ya. Kak, ini kalau boleh tahu Mbak Hanita udah berapa kali ikut PCPM dulunya? Aku 2 kali PCPM 32 sama PCPM 34. Oke, 32 sama 34 gapnya agak jauh ya Mbak ya. Dan di Iya, dua itu ternyata LGD-nya pun beda. Kalau yang pertama beda. Mbak itu dapatnya yang topiknya Non milenial yang Bank Indonesia. non Bank Indonesia keluar masuk dari dunia kerja gitu ya. Ya, Kalau yang di ketiga empat itu topiknya apa waktu itu Mbak? itu yang sistem pembayaran. Sistem pembayaran, berarti tentang Bank Indonesia ya. Ya, saat itu kan memang kris kan belum ada, tapi kan udah ada digitalisasi sistem pembayaran tuh kayak apa namanya debit, kredit gitu-gitu kan. Jadi saat itu sih lebih banyak membahas itu gitu dan dan sudut pandangnya sih macam-macam ya. Dan kita kan sebenarnya bukan ngomongin produk BI-nya karena asumsinya saat itu masih orang awam gitu, tapi lebih bagaimana kita sebagai customer, user gitu, experience kita terhadap transaksi digital. Oke, berarti memang harus kritis ya Mbak ya untuk Mm-mm. melihat si masalah tadi tentang si Mm-mm. study case-nya apa. Kita harus bisa lihat dulu posisi kita itu untuk melihatnya sebagai apa dan bisa Betul. menyampaikan sesuai dengan uh, kritis ataupun dengan ide pemikiran kita sendiri Ya. gitu ya. Dan biasanya kalau leaderless group discussion tuh kalau saya pribadi sih selalu menyampaikan konteks gitu. Saya menyampaikan saya ini statement saya ini sebagai seorang apa gitu, kayak statement saya sebagai seorang mahasiswa gitu. Jadi orang itu akan lebih mudah memahami sudut pandang kita gitu, kayak ya saya bilang karena ya memang saya saat itu masih fresh graduate kan, jadi saya sampaikan sudut pandang saya sebagai mahasiswa ketika dihadapkan pada kasus ini, komentar saya adalah seperti ini. Oke, jadi harus bisa menentukan posisi dari argumen ya Mbak ya, biar orang Mm-mm. lain juga bisa menilainya dengan jelas dan kita juga Ya. bisa fokus sama apa yang mau kita sampaikan gitu ya. Mm-mm. Dan kalau leaderless itu kan memang menurut saya yang paling sulit itu menahan ego ya, menahan ego Oh untuk iya. ngomong tidak terlalu banyak gitu ya, tidak memotong pembicaraan orang lain gitu ya, tidak membiarkan orang lain untuk berpendapat gitu. Itu sih yang paling sulit gitu karena biasanya namanya ini one last chance gitu ya. Kita merasa, aduh pengen banget nih ngomong ini saya tuh ngerti banget topik ini, pengen saya sampaikan semuanya gitu. Tapi itu sendiri yang kadang-kadang mengalahkan teman-teman gitu, membuat teman-teman tidak lolos itu karena terlihat terlalu ingin mendominasi pembicaraan gitu. Bahkan teman-teman lupa nih kalau masih ada 4 orang di sampingnya yang belum diberikan kesempatan ngomong gitu. Jadi makanya untuk first round biasanya kan first round itu membiarkan setiap orang itu mengeluarkan statementnya. Setelah itu jika masih ada waktu, biasanya akan ada second round di mana orang-orang tertentu akan menyampaikan pendapat tambahan atau mungkin
menyanggah dan menyetujui pendapat orang-orang sebelumnya gitu. Jadi menurut saya di first round jangan terlalu ego gitu ya, pengen menyampaikan segalanya gitu, tapi sampaikan hal-hal yang benar-benar on point gitu. Memang yang paling challenging adalah orang terakhir biasanya. Orang-orang terakhir itu mereka pasti bingung sudut pandang mana lagi yang pengen saya kemukakan gitu, karena ya pasti itu udah disampaikan oleh orang-orang yang sebelumnya gitu. Nah, itu paling challenging sih biasanya yang di orang-orang terakhir, karena kita bingung harus apalagi nih sesuatu yang baru yang bisa kita sampaikan yang bisa memberikan value added pada diskusi gitu. Oke, sip. Berarti emang PR banget ya Mbak. Jadi harus punya ini menumpuk wawasan sebanyak-banyaknya dulu. Oke, silakan Bu Melar. Ada yang raise hand nih Mbak. Iya boleh Mas Gumelar, silahkan open mic. Baik Kak, makasih Kak Anita, Kak Chandra. Mau tanya Kak, sebenarnya pertanyaan saya di luar konteks ini sih Kak. Nggak mau Kak ya. Kan terkait lokasi tes, itu sebenarnya ada nggak sih Kak kemungkinan untuk kita ganti lokasi gitu? Mungkin kalau ada gimana cara ngajukannya, mungkin gitu sih. Itu sih Kak yang saya tanyakan. Oke, makasih Gumelar. Untuk pertanyaan ini sebenarnya saya belum bisa jawab karena saya sendiri kan nggak bisa login ke website itu ya gitu. Jadi yang bisa login kan hanya peserta yang ikut PCPM 37 gitu. Nah, tapi seingat saya biasanya itu ada kontak center tuh di websitenya. Coba dicari aja atau email, dan mereka cukup responsif karena saat itu saya tahap administrasi ada salah mengklik sesuatu deh kalau nggak salah. Jadi coba dicat aja itu di website itu. Biasanya kontak centernya responsibel kok, cepet jawabnya. Baik Kak, makasih Kak. Ya gitu. Oke. Ada Terus lagi nih Mbak dari Eki. Ini saya izin bacakan ya Mbak. boleh. Mau tanya lagi, untuk wawancara psikologi itu one on one sama psikolog atau sama beberapa psikolog ya Mbak? Terima kasih. Oke, Eki. Untuk wawancara psikolog, itu pengalaman saya 2 kali PCPM itu one on one sama psikolog gitu. Dan psikolog ini juga yang mengobserve teman-teman selama LGD. Jadi, satu psikolog itu akan mewawancara 8 orang di waktu yang berbeda-beda gitu. Gantian gitu. Jadi, mereka saat wawancara sih kita satu-satu. Oke, jadi emang one on one ya. Oke, gimana Kak Eki, sudah terjawab ya? Mungkin ini takut ditanyain sama banyak orang gitu kali, kayak wawancara kerja gitu Kak. Iya. Itu nanti di wawancara akhir biasanya. Oh, wawancara akhir ya gitu ya. Ya, wawancara akhir kan ada pimpinan-pimpinan BI dari sisi SDM, dari sisi bidang-bidang tertentu gitu. Jadi biasanya kalau wawancara akhir sih baru panel. Kalau yang kalau yang wawancara psikolog enggak, masih satu orang. Oke, dan untuk ini di tes yang ketiga ini, tahap 3 ini berarti memang kita harus jadi diri sendiri ya Mbak ya. Dan siapin mental dan istirahat yang cukup supaya bisa fokus untuk ikutin semua sesinya. Iya, karena kalaupun kita mau pretending gitu ya menjadi orang yang baik gitu ya, maksudnya ya of course lah kita pasti berusaha untuk terlihat baik gitu ya di semua tahapan lah gitu. Tapi satu hal biasanya tuh tes psikologi itu mereka bisa menilai kan karakter gitu, kemudian kompetensi kita tuh lebih unggul di yang mana gitu. Jadi menurut saya ya udah jadi diri sendiri aja gitu. Kalau teman-teman memang fit dengan budaya kami gitu ya, budaya di Bank Indonesia, pasti akan nyangkut gitu. Gitu sih. Oke. Sip, sama ini Mbak, mungkin banyak yang teman-teman maybe udah biasa untuk mempersiapkan diri, tapi untuk terlihat good looking ya, maksudnya dia untuk dari segi wajah, maybe untuk mempersiapkan diri serapi mungkin itu jadi salah satu penilaian penting atau enggak nih Mbak? Kalau good looking,
sebenarnya saya juga kurang tahu nih karena kan yang nilai untuk tahap ini tuh masih dari eksternal ya Mas Chandra, bukan dari Bank Indonesia. Jadi kita juga nggak punya akses untuk mengetahui apa aja sih komponen penilaian gitu. Tapi yang selalu saya yakini adalah bayangkan si psikolog ini bertemu dengan segitu banyak orang hari itu gitu. Gimana teman-teman itu bisa terlihat berbeda dan mudah diingat gitu dan membekas lah gitu, memorable bagi si psikolog gitu. Karena bayangkan psikolog ini dia wah hari ini, besok ada shift pagi, shift sore gitu ya. Dia ketemu banyak banget orang dan harus menyeleksi misalkan dari 50 harus jadi 20 gitu. Of course yang paling mudah buat dia adalah mengingat orang-orang yang mengesankan gitu kan bagi si psikolog gitu. Salah satunya bisa ditunjang dengan penampilan gitu. Penampilan, tapi ya kan pasti ada koridornya ya, pakaiannya Ya, mungkin hitam putih seperti itu kayak ya sesuai dengan ketentuan aja gitu, tapi bersih, kemudian enak dilihat kayak gitu. Terus senyum gitu ya, kayak terlihat jangan terbebani gitu loh teman-teman melakukan tahapan ini dengan sukacita gitu, kayak jangan terlihat aduh nih jiwa-jiwa pengangguran lagi pusing gitu, jangan gitu, kayak enjoy aja gitu, enjoy dalam tahapan ini, terlihat bahwa teman-teman memang ready gitu ya, walaupun ya sebenarnya pasti deg-degan lah, aduh gimana nih gitu ya, udah jauh-jauh ke Makassar atau ke Banjar gitu, tapi jangan sampai orang melihat itu gitu, tunjukkan bahwa memang teman-teman ini ya saya mah ready aja gitu, ibaratnya H-1 dikasih tahu, tiba-tiba besoknya disuruh tes juga saya mah hayu gitu kan, saya mah ready gitu. Jadi orang melihatnya, oh anak ini ya apa ready dan memang dia punya kualitas gitu, nggak perlu dipersiapkan jauh-jauh hari, nggak perlu apa namanya effort yang gimana-gimana, emang dia siap gitu. Oke, sip. Terima kasih banyak, Mbak. Ternyata kita juga perlu memperhatikan itu ya, karena harus menciptakan momen supaya kita jadi unik dan mudah diingat itu tadi. Ini ada Betul. pertanyaan lagi, Mbak, dari Kak Doni Damara. Mau bertanya terkait dengan pertanyaan kelebihan dan kekurangan waktu wawancara psikologi itu bisa dikembangkan lagi atau harus sesuai dengan yang kita cantumkan di CV waktu apply. Oke, oke. Untuk kelebihan dan kekurangan, ini seingat saya, karena psikolog itu saat wawancara psikolog itu seingat saya dia bawa dokumen banyak banget. Salah satunya juga CV kita, teman-teman gitu. Nah, tapi apakah psikolog ini akan menyandingkan gitu ya CV kita dengan statement kita? Ya kita nggak tahu gitu kan. Itu kan preferensi psikolognya juga gitu. Tapi satu hal, ya namanya kelebihan dan kekurangan itu kan bukan sesuatu yang berubah dalam waktu nih teman-teman sebulan nih dari mulai ngisi CV sampai hari H tes gitu ya. Itu kan sesuatu yang harusnya tidak berubah secepat itu gitu. Jadi ya yang sejalan aja lah gitu loh. Jangan kemarin bilang saya kekurangannya suka lapar gitu. Terus nanti waktu ngomong saya suka ngantuk gitu kan. Kan kayak kok beda gitu. Ya yang sejalan aja sih, yang linier gitu, kayak ya memang itu kan juga menunjukkan bahwa teman-teman mengisikannya dengan benar gitu loh. Kalau jauh-jauh banget kan juga malah ini confronting lah, ini anak kemarin waktu ngisi CV gimana ya kok beda gitu. Oke, jadi bisa dikembangkan tapi dengan catatan harus masih tetap sesuai dengan catatan itu tadi ya Mbak ya, karena memang sebelumnya sudah ada dituliskan di CV pada saat apply, jadi pada saat nanti di-compare atau dibandingkan bisa harus tetap konsisten gitu ya, ini jadi harus Betul. konsisten dan tetap sesuai. Betul, karena yang saya lihat itu source-nya psikolog tuh cukup banyak gitu. Mereka bawa dokumen-dokumen bahkan waktu apa namanya, termasuk ijazah, terus juga CV yang kita submit, terus CV yang ditulis di website, itu tuh mereka print semua gitu. Jadi kayak mereka pengen melihat konsistensi itu gitu. Oke, jadi memang konsisten itu perlu ya. Jadi bisa diperhatikan lagi berkas-berkasnya, bisa dilihat teman-teman itu memang selama ini mencantumkannya apa aja biar bisa jadi bahan untuk menyampaikan kekurangan dan kelebihan dirinya juga. Gitu ya, Mbak. Apalagi kekurangan tuh biasanya Mas Chandra kayak Mm.
nggak konsisten gitu kan, kayak kita pasti kan kayak aduh apa nih gitu kekurangan. Iya. Mungkin ya kadang mungkin karena terlalu banyak orangnya bingung mau nyebutin yang Oh mana gitu gitu. ya, Ya mungkin. kayak cuma boleh dua nih kekurangannya gitu kan, jadi kayak Iya. harus memilih gitu. Iya, iya. Atau tadi ada yang kayak Mbak Hanita bilang terlalu perfect jadi wah saya tidak ada kurangnya Saya gitu. tidak ada kekurangan, Iya. sehingga saya nggak tahu apa yang harus diimprove gitu kan. Oke. Ini Mbak mungkin untuk Apa? terkait pertanyaan yang ini kekurangan dan kelebihan Mbak Hanita boleh kasih ini nggak experience-nya dulu waktu Mm-mm. Mbak Hanita menjawab itu gimana gitu. Wah, jadi kelihatan dong kekurangan saya. Iya, iya, Contoh aja misalnya. iya, iya. Waktu itu sih memang saya ingat betul sih apa yang jadi kekurangan dan kelebihan saya gitu. Jadi ketika ditanya psikolog pun saya tidak mencoba mencari-cari jawaban lain gitu karena tahu gitu kan, kayak misalkan yaitu saya pelupa gitu kan. Tapi bahasanya tuh saya short memory gitu kan. Jadi kayak biar nggak jelek banget lah gitu, jangan bilang teledor gitu juga enggak gitu. Iya, saya kurang hati-hati gitu, jadi kayak pilihlah kata-kata yang lebih enak didengar lah gitu. Jadi kayak saya tipikal orang yang kurang hati-hati dan memiliki ingatan yang pendek gitu kan. Jadi biasanya tanpa mereka nanya pun saya langsung ngasih solusinya gitu Mas Chandra. Kayak untuk itu saya biasanya selalu membuat catatan harian gitu, apa saja hal-hal yang harus saya selesaikan hari ini dan urutan prioritasnya, sehingga apa-apa yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan bisa selesai tepat pada waktunya kayak gitu. Oke. Itu kalau kekurangan. Kalau ditanya kelebihan Nah, gimana tuh Mbak? kalau kelebihan cari jawaban yang memang teman-teman banget gitu. Jangan teman-teman bilang, saya jago public speaking, tapi ngomong aja masih deg-degan gitu kan. Itu kan kayak, lah ini gimana gitu. Jawab aja hal-hal yang kelebihan tuh nggak harus saya pandai apa gitu, enggak gitu, hal-hal yang simpel. Saya mudah bergaul, terbukti dengan alhamdulillah saya bisa menyesuaikan diri di kampus, saya juga dapat amanah, dipercaya untuk memimpin beberapa organisasi gitu, karena itu merupakan, saya sih selalu bilang kelebihan itu hal-hal yang bisa menyamankan saya dan memudahkan saya gitu ya, untuk banyak hal gitu, kayak misalkan tadi saya mudah bergaul, kemudian saya orangnya, mudah beradaptasi, itu juga bagus gitu ya, di mana memang saya yakin dunia kerja pasti penuh dengan perubahan dan tantangan gitu. Makanya saya meyakini insya Allah bisa bergabung di institusi manapun kayak gitu. Terus boleh juga dijawab kelebihannya apa ya, talent juga boleh, talent misalkan, boleh izin sharing ya Bu, saya tuh suka nyanyi gitu ya. Banyak orang bilang bisa nyanyi lah gitu. Dan ini merupakan salah satu kelebihan saya gitu. Boleh jawab kayak gitu. Terus apa ya? Banyak lah kalau kelebihan mah. Eh, yang pasti tuh saya berusaha. Oh ya gini teman-teman, salah satu tips saya sih sebenarnya ini untuk wawancara apapun ya, nggak cuma wawancara psikolog gitu. Pembicaraan saya selalu meyakini yang paling tahu diri saya ya diri saya gitu. Jadi nggak nggak perlu takut dengan apa yang disampaikan oleh lawan bicara gitu, karena saya meyakini yang paling tahu saya diri saya. Jadi yang membawa flow pembicaraan pun ya harus saya gitu. Saya yang harus walaupun lawan bicara saya psikolog atau nanti pimpinan gitu ya jika di tahapan akhir gitu, tapi saya harus berusaha untuk membawa nih alur diskusi itu. Jadi kalau dikasih pertanyaan, jawablah sekomprehensif mungkin gitu. Jangan apa kelebihan kamu? Saya pintar bergaul gitu. Udah gitu. Terus kayak apa kekurangan kamu gitu. Jadi orang juga nggak nyaman, nggak akan nyaman gitu loh ngobrol sama kamu. Jadi wawancara sih lebih mengalir aja menurut saya, karena kayak ngobrol aja, kayak ngobrol, jangan panik, jangan terlalu tegang gitu ya. Orang pasti juga kerasa kan kalau kita ngobrol sama orang yang nyaman atau ngobrol dengan orang yang
nggak nyaman, insecure, panik gitu, pasti kerasa kok gitu vibes-nya. Apalagi mereka psikolog gitu ya, dari gerak-gerik kita bisa melihat itu gitu. Jadi confident saja, tenang, kayak ngobrol, terus setiap dikasih pertanyaan, coba jawab dengan panjang dan komprehensif gitu, tapi jangan lebay juga sih. Ya secukupnya lah gitu, supaya mereka juga, wah orang ini tertarik ya dengan pembicaraan ini gitu. Jadi enak lah gitu, dari psikolognya juga. Intinya kan psikolog tuh pengen menggali kita ya gitu. Dan kita tuh, saya selalu berusaha untuk memudahkan pekerjaan dia gitu. Ibu nggak usah gali-gali deh, saya kasih tahu dah apa kelebihan saya gitu. Ibu nggak usah gali-gali dalam-dalam, saya bakal cerita banyak kok apa pandangan saya terhadap hal ini gitu. Ibu mancing cuma sedikit aja, saya kasih banyak gitu. Karena pada dasarnya yang pengen show off itu saya gitu. Jadi jangan pasif gitu, teman-teman, tunjukkanlah gitu apa yang ada di diri teman-teman gitu. Oke, jadi kalau yang aku tangkap tadi, kalau kita di wawancara, itu kita harus bisa show semuanya ya Mbak ya. Untuk nunjukin terbukaan seterbuka-bukanya, tapi dengan pilihan bahasa yang jangan sampai menjatuhkan diri sendiri, tapi lebih ke mengarahkan diri untuk bisa menceritakan diri sendiri itu sebaik-baiknya, dengan versi terbaiknya gitu ya. Nah, kalau di LGD, kita harus bisa menyampaikan secukupnya dengan menjaga ya semangat atau ego yang menggebu-gebu ini cukup ditahan dulu, jangan terlalu jangan sampai melupakan orang lain kalau di RGD tadi gitu. Oke, sama tadi ada 2 kesimpulan, mungkin kalau di pertanyaan tentang kekurangan kita harus bisa memberikan solusi atas diri kita sendiri supaya kekurangan itu tidak menjadi hambatan dalam diri kita sendiri. Betul. Gitu ya. Kelebihan kita harus bisa tetap feel free, santai, menceritakan apa yang memang menjadi diri kita dan menunjukkan apa yang sudah kita lakukan gitu dengan kelebihan kita itu ya, itu akan jadi nilai lebih untuk poin kelebihan dan kekurangan tadi gitu Mbak ya. Betul. Oke, jadi emang luar biasa insight-nya ini. Ternyata memang ini nggak cuma dipakai untuk menghadapi ini rangkaian PCPM aja, tapi bisa juga dipakai di tempat lain. Terima kasih Mbak Anita. Teman-teman yang lain boleh nih disampaikan lagi pertanyaannya mungkin terkait dengan tahap ketiga ini, tes psikologi, LGD, dan wawancara psikolog nanti. Oke, Bu Melar silakan open mic-nya. Mas Gumelar silahkan. Baik Kak, makasih Kak. Kak, saya mau tanya kan banyak ya kayak konten kreator yang bikin tips, trik gitu. Contohnya aja kayak pengenalan diri, kalau nggak salah pakai metode past, no, future. Kemudian kalau pengalaman itu pakai pendekatan STAR, itu situation, task, action, sama result. Nah, kira-kira itu tuh kalau, kan saya kadang-kadang juga pakai referensi kayak gitu. Kira-kira itu sebenarnya sesuai nggak ya sih Kak gitu. Siapa tahu kan Kakak punya insight lain gitu. Soalnya kan Kakak yang lolos gitu, berarti kan Kakak udah ada outputnya gitu. Kalau yang dari konten kreator kan belum tentu gitu. Sama ini Kak, sebenarnya agak di luar konteks sih. Dari setiap angkatan kan, angkatan Kakak, mungkin angkatan Kakak tingkat Kakak, dari angkatan adik tingkat Kakak, yang diterima itu relatif sama atau menyesuaikan kebutuhan ya Kak? Misalkan tiap tahun mungkin tahun lalu mungkin 100, tahun ini mungkin cuma 20 atau gitu. Gitu sih Kak. Oke. Udah? Iya, udah Kak. Ya. Oke, terima kasih Mas Gumelar pertanyaannya. Saya coba respon yang kedua dulu ya, terkait dengan jumlah angkatan. Untuk jumlah angkatan itu relatif sama kok, dari satu angkatan itu 150 sampai 175 biasanya. Pokoknya sekitar itu gitu, nggak pernah tiba-tiba cuma 20 gitu, enggak sih gitu. Biasanya 150 sampai 200 lah range-nya gitu. Pokoknya di sekitar angka itu. Terus yang pertama terkait dengan pendekatan dalam menjawab gitu ya. Ya sebenarnya tools itu cukup membantu. Saya juga pernah baca kok waktu saya di PCPM 32, saya menerapkan juga STAR itu gitu. Tapi memang kalau saya sih lebih suka ngobrol dengan alur yang flowy ya. Jadi kayak nggak perlu saya mention star-nya itu apa, situation-nya apa gitu ya, action-nya apa gitu. Tapi lebih ke ya udah gitu. Mas jawab-jawab sendiri aja gitu situasinya ini, Mas action-nya apa sih gitu. Jadi situasinya ini, dan yang saat itu yang saya lakukan adalah seperti ini. Hasilnya gini loh Bu gitu. Jadi itu suatu hal yang udah
mengalir aja gitu. Tapi ya memang framework itu sih cukup membantu menurut saya gitu ya, supaya kita dalam menyampaikan pendapat itu lebih on point gitu loh. Teman-teman bisa menjelaskan apa sih situasinya gimana, dan action teman-teman yang teman-teman lakukan apa gitu, dan resultnya gimana gitu sih kalau saya. Jadi kalau ditanya apakah tools-tools tersebut perlu diterapkan gitu ya, itu kembali lagi sesuai dengan kebutuhan. Dan ketika hari H, takutnya teman-teman kalau teman-teman sudah biasa dan familiar dengan tools tersebut, it's fine gitu. Jadi ketika hari H, teman-teman bisa konsisten nih gitu, pola teman-teman dalam menjawab itu terstruktur gitu ya, dengan dengan mekanisme itu gitu. Tapi kalau ini adalah hal-hal yang teman-teman baru pelajari dan juga nggak familiar teman-teman gunakan dalam komunikasi sehari-hari gitu ya, ketika ngobrol sama orang gitu, takutnya malah terlihat menghafal dan terlihat nggak nyaman aja gitu psikolog gitu. Karena prinsipnya psikolog itu lebih pengen tahu sesuatu yang original dari diri kita gitu sih. Oke, siap. Gimana, Bu Melar? Cukup menjawab ya? Benar? Iya Kak, cukup menjawab. Soalnya kadang-kadang saya sempat kepikiran kayak klise gitu loh, kalau misalkan template terus gitu kan, soalnya banyak juga belajar di content creator kayak kok lama-lama aku mikirnya kayak template gitu ya gitu. Tapi makasih Kak, insight-nya benar-benar membantu. Thank you Kak, selamat malam. Iya, Makasih. biasanya sih saya gunakannya sih saat mereka nanya ini sih, momen tersulit gitu dalam pengalaman kampus gitu. Nah, itu sih biasanya saya pakai framework itu gitu, karena pengen menunjukkan dari situasi tersebut apa sih yang task atau job desk saya, kemudian apa action saya gitu ya terhadap hal tersebut. Kan yang pengen saya show off itu respon saya dan resultnya gitu. Jadi memang saya menggunakan framework itu, biasanya seperti itu. Ya sebenarnya hal-hal yang disampaikan oleh content creator itu kan tools ya gitu, bisa digunakan jika perlu dan konteksnya sesuai gitu. Tapi balik lagi sesuai dengan kenyamanan masing-masing aja gitu, karena ngobrol untuk waktu 30 sampai 40 menit itu kan nggak sebentar ya, pasti banyak sekali yang bisa dibahas gitu. Dan saya pengen orang yang ngobrol dengan saya nggak bosan, itu aja. Oke, jadi emang kalau untuk di sesi wawancara itu, tools-tools itu bisa digunakan, tapi dengan catatan, apakah teman-teman memang nyaman untuk menggunakan itu atau tidak. Kembali ke diri sendiri ya Mbak ya, kalau memang dirasa itu nyaman dan bisa digunakan dengan baik, silahkan digunakan. Tapi kalau memang belum sesuai dengan dirinya teman-teman, bisa dicari tools yang lain yang memang memudahkan teman-teman untuk menceritakan dirinya, gitu ya. Betul, karena takutnya malah kelihatan kontekstual dan menghafal gitu loh. Iya, nggak natural jatuhnya ya Mbak ya. Betul, karena satu orang mengeluarkan statement A itu akan beda jika orang B yang mengeluarkan statement itu gitu. Karena kan orang ini benar-benar pede nggak sih ngomong ini gitu. Dia benar-benar mengalami hal ini nggak sih sebenarnya gitu loh. Jadi ya kembali ke pribadi masing-masing ya sebenarnya. Oke, preference diri itu penting, tentang diri sendiri penting, dan juga intinya harus mengetahui diri sendiri dulu mungkin ya Mbak ya, nyamannya seperti apa untuk menceritakan tentang dirinya gitu. Jadi kenali dirinya teman-teman dulu, mumpung masih ada waktu beberapa hari ini, bisa disiapkan tools-tools yang ada, dicoba dulu, mungkin cari teman gitu untuk ngobrol, ternyata biar bisa ketemu tools mana yang paling cocok sama teman-teman gitu. Oke, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan mungkin dari yang hadir di sini? Coba aku lihat dulu, ada Monica, Aulia, halo, Arlena. Ini ada Kak Edi juga ya di sini. Ada Eki. Iya, ada Mas Edi, dia lagi. Halo Edi, apakah? Kayak tadi lagi ada kegiatan lain. Lagi rame di mana nih, Mas Edi? Lagi di luar dia. Oh, lagi di luar kota. Oh, lagi nggak di Samarinda berarti ya Mbak ya? Iya nih, lagi banyak dinas. Oh iya, semangat. Ini ada Kak Triwulandari mungkin. Oke, Gumelar silakan open mic. Boleh. Kalau Kak mau tanya, ini sebenarnya tanya sih Kak.
semisal nih Kak, kan ini belum kepikiran, misalkan besok atau baru nanti malam dapat hidayah tentang pertanyaan, jadinya nggak bisa tidur itu kan, akhirnya bingung mau bertanya. Kira-kira ada nggak Kak kesempatan saya bisa tanya gitu di luar ini gitu? Misal Oh. ada kesempatan. Mm-mm. Mau tanya itu aja sih. Soalnya kan ini terbatas waktu juga ya Kak ya. Tapi semisal nanti saya mungkin di grup, kan kita ada grup yang fasilitasi oleh Perkasa. Ya, Mungkin saya nanti tiba-tiba ada pertanyaan dan baru kepikirannya itu nanti malam atau besok pagi. Bisa nggak saya titipkan pertanyaan gitu? Mungkin nanti bisa dapat jawaban lewat tim Perkasa gitu. Mungkin nanti difasilitasi. oke. Oke, makasih Gumelar. Boleh nanti kalau ada pertanyaan bisa titip ke Mas Chandra ya. Nanti diterusin ke saya. Saya coba respon via chat. Semoga bisa menjawab gitu loh. Gitu sih. Oke, siap, Mbak. Iya. Oke, Terima kasih. ada lagi Ah, teman-teman? iya. Ya, terima kasih Ada yang Gumelar. lain yang mau ditanyakan? Mungkin sebelum ke ini pertanyaan teman-teman yang hadir di sini, ini udah pernah ikut PCPM berapa kali gitu. Mungkin bisa Mm-mm. di kolom komentar kali ya. Coba. Baru pertama Ah, ah. Kak. Pertama, Baru oke. pertama. Keren Nah, dong, karena udah sampai tahap 3. iya keren-keren. Yang lain, teman-teman yang lain gimana? Eki baru pertama juga. Oke, yang lain. Oke. Oke. Ini rata-rata yang coba berarti fresh grade ya kayak teman-teman yang Oh, baru ya, lulus rata-rata dan fresh graduate ya. semoga bisa inilah tembus lah ya. 4 kali, waduh. Semangat Kak. Tahun terakhir berarti ya Mas Doni ya? Udah 4 kali. Wah, pejuang-pejuang PCPM. Pak Doni bisa open mic nggak kita sharing gitu 4 Baru kali? kali ini lolos ke tahap 3. Nah, Oh ini baru bisa kali. di-share nih ke Boleh teman-temannya di-share. Mm-mm. apa yang beda persiapannya kali ya Mas Chandra ya, sehingga bisa lolos ke Iya. tahap 3. Karena emang PCPM prosesnya panjang banget ya Mbak ya. Kemarin sempat ngobrol sama Mbak Aida, dia bilang PCPM tuh panjang banget Chan gitu. Sepanjang apa Mbak? Aku bilang. Jadi Mbak Aida bilang kita tuh ada 8 atau berapa gitu. Terus Iya. tahun ini ternyata ada agak lebih pendek ini ada 5 ya atau berapa? 5 ya? Eh, 3. Sebenarnya 5 karena ada beberapa yang di merge gitu loh, ada beberapa yang digabung gitu. Iya. Kak Doni bisa open mic nggak Kak? Kita share sedikit mungkin. Ya, halo. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Oke, Kak. Jadi saya udah 4 kali dari 2019 lulus. Wow. Tahun keempat. Jadi sebelum-sebelumnya cuma sampai tahap kedua doang. Ini baru kali ini bisa tahap 3, semoga sampai tahap akhir. Amin. Jadi sebenarnya usia saya udah masih 24. Jadi kalau misalkan terakhirnya sih harusnya tahun depan ya. Soalnya saya 98 gitu sih. Jadi sebenarnya juga nggak nyangka bisa masuk ke tahap 3 karena saya selalu insecure terkait pertanyaan-pertanyaan tentang kebangsentralan sih. Jadi kemarin-kemarin itu saya coba baca polanya dari beberapa tahun yang lalu saya ikutin, ya pertanyaan-pertanyaan kebangsentralannya pasti yang nggak jauh-jauh dari apa yang ada di website Bank Indonesia. Terus tuh pernah harian itu tahun 2020 kalau nggak salah itu lagi booming-boomingnya ekonomi syariah, itu muncul juga gitu. Jadi banyak yang nggak saya tahunya jadinya bisa jadi itu nggak lolosnya. Tapi tahun ini kan banyak ke digital ya. Kemarin pertanyaan-pertanyaannya tentang yang blueprint Sistem Indonesia pembayaran. 25 itu ya saya nggak baca full sih, tapi ya update aja berita-berita di Bank Indonesia terkait di Twitternya, di Instagramnya sama di YouTube-nya sih. Jadi itu sih pelajaran saya dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga aja yang bisa lanjut. Itu yang terakhir ya. Amin. Jebol di 37 ya Kak ya.
Amin kan, rekor nggak Amin. tuh Nah, Unmul. oh iya, Kak Doni ambil lokasinya di mana? Pilih lokasi tesnya. Pilih yang dekat aja di Banjarmasin sih. Di Banjarmasin. Oke. Sip, sip. Oke. Mbak, kenapa nggak ada lokasi tes di Kalimantan Timur, Mbak? Apa ada Karena khusus gitu, kayak mungkin kan apa lokasi khusus tuh karena apa gitu? jadi ini sekalian sharing sih, kalau BI sekalimantan itu Korwilnya di Kalimantan Selatan di Oh, Kalsel. Jadi mungkin itu juga kali ya yang mendasari eh, pelaksanaan tes itu adanya di Banjarmasin. Mungkin kayak gitu sih. oh, jadi kayak setiap daerah punya korwil masing-masing dan Setiap si setiap pusat ini ya yang jadi tuan rumah pelaksana gitu ya mungkin. ya betul. Dan juga ini mungkin melihat lihat jumlah pendaftarnya kali ya juga gitu kan. Jadi lebih banyak ada di mana gitu, ada di Banjar kah, ada di Samarinda atau di mana gitu, dan mungkin mereka melihat pattern bahwa yang banyak di Banjarmasin mungkin. Oke. Sip. Jadi memang ya itu jadi salah satu ini referensi juga buat teman-teman nanti kayak kalau mau pilih lokasi biar bisa disesuaikan sama akses kemudahannya teman-teman masing-masing. Betul. Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Doni boleh, Kak Doni, silakan. Sorry, tadi itu saya sebenarnya nggak ngikutin dari awal sih. Tadi wawancara psikolog. Nah, yang mau saya tanyain itu terkait tes psikologi. Nah, ini kan di slide-nya bilang meminta untuk memilih mengurutkan statement yang paling mendekati kita. Nah, itu multiple choice yang di komputer atau tulis tangan gitu, Kak? Sama apakah ini juga menilai konsistensi kita dalam mengurutkan diri? Biasanya kan kalau soal-soal psikologi yang kayak gini tuh pertanyaannya berulang. Nah, kita tinggal pilihnya apakah konsisten atau enggaknya gitu. Itu sih, Kak. Sorry itu kalau misalnya udah dijelasin. Oke, thank you Mas Doni. Untuk tes psikologi, ini memang ada sedikit perbedaan ya. Ini kan yang nyiapin Raisa. Raisa itu 36. Yang paling terakhir lah ya. Kalau di PCPM 36, itu betul kayak tadi ada beberapa pertanyaan tuh mana yang lebih dekat dengan diri kita gitu. Kayak misalkan saya suka memimpin kelompok, atau saya suka belajar hal baru gitu. Mana yang lebih dekat dengan diri teman-teman gitu. Nah itu kalau sharingnya Raisa sih seperti itu. Tapi 2 kali saya ikut PCPM, di tahapan tes psikologi ini sih selain itu ada juga ini teman-teman tes Kraepelin itu loh yang menghitung deret angka, yang apa sih tes koran ya namanya ya, yang menambahkan angka dari atas ke bawah gitu ya, seberapa cepat, kemudian disuruh juga yang menggambar meneruskan 9 boxes gitu ya, yang ada box, terus ada yang titik, dimulai dari garis kayak gitu-gitu. Terus ada juga yang suruh menggambar pohon gitu. Ingat nggak sih kalau sebenarnya standar beberapa perusahaan ya tesnya. Waktu saya sih kayak gitu, ada 3 tes itu gitu sih. Oke, itu Kak Doni. Ya. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi mungkin mumpung masih ada Mbak Hanita nih di Ada yang sini. mau ditanyain nggak? Sharing. Kalau belum mungkin sekalian kali ya Mas Chandra kita spill sedikit. Kalau insya Allah gitu ya lolos di tahapan ini, apalagi sih yang dilalui gitu ya untuk menjadi PCPM 37 gitu ya, karena tes selanjutnya menurut saya juga membutuhkan persiapan yang nggak sebentar gitu. Jadi bisa disiapin dari sekarang gitu ya, mana tahu rezeki, mana tahu teman-teman diberikan kemudahan dan lolos di tahapan 3 gitu ya. Langsung aku share aja. Jadi di tahapan terakhir teman-teman akan melalui tes kesehatan, tes psikiatri, dan wawancara akhir gitu. Nah untuk tes kesehatan ini yang paling saya wanti-wanti sih, karena tes kesehatan di BI ini bukan cuma untuk mengecek apakah teman-teman sehat atau tidak gitu ya. Bukan hanya itu, tapi akan dipilih orang-orang yang tersehat daripada yang sehat gitu. Jadi bahkan di tes kesehatan ini ada seleksinya gitu, bukan cuma
oh kamu nggak ada penyakit-penyakit aneh-aneh gitu ya, bisa lolos gitu. Nggak cuma itu gitu, tapi benar-benar dilihat mana sih yang paling fit di antara orang yang ada gitu. Tipsnya bisa dimulai dari sekarang karena ini kan nggak instan tentunya, olahraga, makan makanan sehat, perbanyak minum air putih, terus hindari begadang gitu kan. Ya Allah pakai lagu nih, apalagi kalau tiada artinya. Terus dan berdoa gitu karena di tes kesehatan ini memang eh, bisa dibilang salah satu tes kesehatan yang paling lengkap itu saya rasakan di Bank Indonesia gitu. Saya udah coba lamar beberapa instansi dan ketika sampai tes kesehatan paling mereka itu hanya eh, inilah apa namanya cuma tes darah, kemudian berat badan, tinggi badan, terus ditanya sama dokter ada penyakit-penyakit yang aneh-aneh apa enggak gitu. Cuma itu gitu seingat saya gitu. Sementara kalau di BI itu benar-benar semuanya, mata, gigi, terus dicek juga seluruh kondisi tubuh, dicek jantung, ronsen, terus dicek itu apa? Cek darah, darah sebelum puasa, darah setelah puasa. Jadi menurut saya ini nggak bisa diakalin gitu loh, harus dimulai dari sekarang gitu. Teman-teman menjaga supaya kondisinya fit sampai nanti tes kesehatan. Karena kan gapnya juga nggak lama ya, kalau nggak salah di bulan tes kesehatan itu di bulan Oktober, bulan depan gitu loh. Bulan ini malah tes Oktober kan, jadi paling akhir Oktober. Jadi teman-teman perlu nih gitu mempersiapkan diri juga untuk tes kesehatan dari sekarang gitu, habitnya diperbaiki lah gitu. Selain tes kesehatan di tahapan terakhir teman-teman juga akan melampaui tes psikiatri. Tes psikiatri ini hampir sama dengan tes psikologi, tapi dia pengen melihat kesehatan mental kita gitu. Nanti ada pertanyaan, apakah Anda pernah terpikir bunuh diri kayak gitu? Apakah Anda pernah ingin membunuh orang lain kayak gitu-gitu? Kayak hal-hal yang ya pokoknya jawab jangan yang aneh-aneh lah gitu loh. Kayak kalau di tahapan ini sih yang penting jawab bener aja, lempeng aja sih udah aman sih insya Allah di tes psikiatri gitu. Terus ada pertanyaan juga, apakah Anda takut gelap? Apakah Anda menyukai tantangan? Kayak gitu-gitu. Jadi di tes ini, dan pertanyaannya berulang, jadi yang penting konsisten. Terus, kalau teman-teman lolos di tahapan tes kesehatan dan psikiatri, teman-teman akan masuk ke wawancara akhir. Gitu. Nah, untuk wawancara akhir sih, nanti kayaknya kita perlu sesi khusus nih Mas, kalau memang ada yang insya Allah sampai wawancara akhir, kita bisa one-on-one session kali ya, supaya lebih fokus gitu. Karena kalau tes kesehatan sama psikiatri kan, kita nggak bisa bantu juga gitu. Jadi kita spill tipsnya sekarang, teman-teman bisa mempersiapkan diri gitu. Kalau wawancara akhir nanti kita akan undang lagi di satu sesi khusus untuk persiapan wawancara akhir gitu. Oke, jadi ini mungkin bisa di segmen dari sekarang ya Mbak untuk tes kesehatan dan tes psikiatrinya. Mungkin yang perlu di-prepare itu tes kesehatannya. Mungkin teman-teman yang masih sering makan junk food, yang masih belum aktif olahraga bisa mulai dirutinin dari sekarang. Nah, tapi ini Mbak ada pertanyaan dari Bu Melar. Bu Melar pernah fraktur ya, mungkin masalah dengan tulang, atau mungkin nih teman-teman yang mungkin kayak aku, teman-teman yang udah punya riwayat medis sebelumnya, gitu, penyakit yang bisa dibilang kronis dan akut gitu. Kalau yang seperti itu tuh masuk dalam penilaian nggak Mbak kira-kira? Kayak mungkin kan kalau anak kos ya, mungkin kita adalah mah, asam lambung, seperti itu kan mungkin yang udah biasa gitu. Apakah hal yang seperti itu yang penyakit umum ya kita mungkin sebutnya itu jadi salah satu hal penentu nggak sih Mbak untuk di kesehatan ini? Fraktur tuh patah tulang nggak sih? Ya nggak sih? Ya, tulang ya. Gimana tuh Bu? Fraktur apa sih? Patah tulang kan ya? Iya, geser gitu nggak sih? Apa gimana? Oke, Iya, iya, patah tulang. iya. Saya sih nggak tahu ya, karena pengalaman terakhir sih teman-teman rata-rata kayaknya nggak ada sih yang fraktur gitu ya. Tapi memang kan kembali lagi
dilihat juga nih patah tulangnya di bagian mana sih. Intinya adalah BI itu pengen mencari orang yang kira-kira sehat untuk dalam jangka waktu panjang gitu. Kayak ambeien pun itu kan juga jadi penilaian karena dikhawatirkan mengganggu pekerjaan gitu. Nah, kita nggak tahu nih gumelar patah tulangnya apakah akan mengganggu pekerjaan secara fisiknya gitu ya ketika nanti dia harus bekerja atau seperti apa gitu. Semoga sih nggak fatal ya, semoga nggak terlalu berbahaya gitu. Dan kalau pertanyaannya Mas Chandra terkait dengan penyakit-penyakit yang umum kayak misalkan emah, terus flu, batuk gitu. Nanti sih juga ada eh, dikasih isian gitu sih, ada tabel suruh nyentang pernah sakit apa aja gitu ya. Ya kalau emang pernah sih saya waktu itu isi pernah dan lolos-lolos aja sih. Masa ditanya pernah sakit pusing nggak pernah. Pernah sakit perut nggak gitu kayak. Ya itu hal-hal yang normal sih Umum. menurut saya. Jadi waktu itu saya isi aja kok, isi jujur pernah flu, pernah emah, pernah sakit perut, sakit kepala gitu, hal-hal yang masih normal itu nggak apa-apa sih, nggak akan mempengaruhi penilaian. Oke, jadi memang untuk tujuan si tes kesehatan salah satunya untuk melihat pegawai ini nantinya bisa untuk dalam kondisi yang fit dalam waktu lama atau tidak gitu ya Mbak ya. Gitu. Jadi Betul. teman-teman bisa diusahakan untuk menyayangi diri sendiri dan menjaga kesehatan mulai dari sekarang. Harusnya dari dulu sih ya, cuma Iya. mungkin sekarang lebih diintensifkan lagi untuk menyayangi diri sendiri dan menjaga kesehatannya. Gitu. Kalau kita treadmill sih nggak ada tes treadmill gitu kan. Kalau akmil kan lari lah, renang lah gitu. Ya. Kita nggak ada tes fisik. Kita cuma tes kesehatan badan aja. Oke, siap. Teman-teman ada lagi mungkin ini yang terakhir kali ya, kalau ada boleh dari Mbak Hanita juga udah sampein untuk nanti pendampingan selanjutnya adalah pendampingan di sebelum wawancara akhir ya Mbak ya. Setelah tes kesehatan psikiatri keluar. Oke, siap. Berarti mungkin itu di kisaran bulan November akhir ya. Oh, November sih November, kalau lihat di itu. Novemberan. Mungkin di awal atau tengah kali Mbak ya. Ya, bisa. Nah, kalau udah keluar jadwalnya nanti teman-teman bisa kabarin aku. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan teman-teman atau Mbak Hanita mau disampaikan lagi boleh? Teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau cukup, oke, ini ada chat nih apa nih? Ada. Untuk tes kesehatan yang di bagian pemeriksaan gigi itu yang diperiksa apa ya Kak? Kesehatan giginya, waktu itu saya juga ada yang lubang, malah dokter yang ngasih tahu sih kayak, Mbak lubang giginya ada 2 gitu. Terus ya udah sih gitu aja. Dokter cuma nanya sampai ngilu banget nggak waktu kalau lagi kumat kayak gitu-gitu. Terus apakah mengganggu gitu. Kayak gitu-gitu paling. Periksa kesehatan giginya aja. Ya, mungkin ini ada ini kali Mbak, kayak saya pun ada gigi berlubang gitu kali ya. Saya lubang juga dan nggak apa-apa sih. Iya, mungkin ada kan orang yang kalau sakit gigi tuh bener-bener yang sakit gitu. Kalau aku pribadi, aku belum pernah sakit gigi dan jangan sampai. Gitu. Tapi aku punya gigi berlubang, tapi nggak pernah sakit gigi. Gitu. Mungkin ada juga yang sakit gigi yang giginya itu ada berlubang, tapi sakitnya tuh yang benar-benar luar biasa. Mungkin ada orang yang seperti itu kali ya. Mungkin jadi case khusus. Betul, teman-teman. Oke, Kak Ade Reza ya. Semoga ya nih dari Puja. Ini mau tanya, ketinggalan nama-nama yang lolos pertama. Oke, untuk nama-nama yang lolos bisa dicek di website ya Kak ya. Bisa dicek masing-masing. Jadi nggak ada untuk rekapan khususnya. Diceknya masing-masing via ini akunnya masing-masing di websitenya PCPM37 di search aja. Iya. Oke, jadi ini emang pengumumannya itu private ya Mbak ya, saat one on one kita sendiri yang bisa akses untuk pengumuman kita gitu. Kita nggak bisa lihat secara keseluruhan. Nanti biasanya bukan mulai terbuka sih, kita bisa tahu siapa aja yang lolos tuh di tahap akhir doang. Di wawancara, enggak, kalau udah lolos, jadi nanti akan ada di websitenya BI gitu ya, nama calon
PCPM 37 gitu. Itu udah tuh ada 150 orang yang akan diterima. Oh, oke. Berarti mungkin sama kayak PNS gitu kali ya Mbak ya, kalau udah lulus kan di tahap-tahap akhirnya aja gitu ya untuk yang ini Betul. lolos tapi sensornya tuh yang ya udah result akhirnya aja yang bakal diumumkan ya. Benar. Kalau tahapan-tahapan sebelumnya diumumkan ya via website sih. Langsung dicek. Biasanya kalau teman-teman lolos itu bakal di email. Jadi Mm-mm. muncul pop-up atau notifikasi email teman-teman selamat Anda lolos gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman belum dapat itu bisa dicek lagi di website, bisa dipastikan lagi. Betul. Kalau masih di websitenya belum ada juga, tapi harusnya sih serentak ya. Gitu, teman-teman bisa coba kontak call centernya aja sih. Itu ada kok biasanya di website itu. Iya ada call center. Gitu. Oke, jadi bisa dicek di website. Nah, mungkin ini juga mungkin sedikit sharing ya, Mbak. Kalau teman-teman mungkin banyak yang gagal login. Jadi, aku kemarin sempat ditanyain sama teman-teman di tahap 1, yang pengumuman tahap 1 banget nih, nggak bisa login. Ternyata memang kalau pakai HP itu agak terkendala. Apalagi kalau kita pakai Safari atau pakai iPhone, itu agak susah. Kalau kita pakai Android, itu kita pakainya yang desktop mode untuk bisa memudahkan aksesnya. Dan pastikan kalau memang teman-teman sebelumnya bikinnya pakai Google, login by Google, loginnya by Google lagi. Tapi kalau loginnya yang nggak by Google atau bikin password sendiri ya silahkan login lagi. Harus sesuai dan konsisten untuk proses loginnya. Dan kalau bisa gunakan desktop atau komputer untuk teman-teman mengakses website PCPM karena kalau pakai HP itu agak nggak support gitu. Itu aja mungkin dari aku kalau teman-teman yang pertanyaan tentang nggak bisa akses ke akunnya, nggak bisa akses akunnya. Apalagi trafficnya mungkin malam ini lagi tinggi kali ya Mas, jadi agak sulit emang. Mungkin besok tuh udah mulai agak turun sih, karena kan hari ini semua orang pengen login untuk tahu hasilnya gitu. Jadi mungkin besok udah balik lagi sih gitu. Oh iya Mbak, ini pengumumannya kalau aku lihat, pengumumannya itu setiap malam hari ya. Maksudnya di atas jam kerja di hari itu. Misalnya kayak tanggal 5. Berarti tanggal 5 malam itu baru dikeluarkan hasilnya gitu ya. Kalau Mbak Anita dulu jam berapa tuh? Ingat nggak? Aku dulu sih, iya sih, ada yang malam, ada yang pagi kok, ada yang pagi juga. Dan namanya juga ini ya, berharap, jadi kayak dicari terus gitu. Iya, Kita buka terus gitu loh, kita refresh gitu. Terus ya makanya enaknya ada teman-teman yang satu angkatan gini ya, maksudnya yang sama-sama satu alma mater tuh kan bisa nggak usah bolak-balik buka gitu, kita bisa rely ke orang lain gitu. Kalau teman-teman ada yang bilang udah pengumuman gitu, wah lihat nih. Kalau saya dulu wah tiap jam gitu refresh gitu, pengen tahu hasilnya. Oke. Kalau yang di ini, yang di angkatan 37, aku lihat polanya teman-teman yang ngechat. Jadi kan ada yang ngabarin ke aku, Kak udah pengumuman nih gitu. Ada yang, kok aku belum pengumuman gitu. Jadi ada yang nanya, oh. Dan aku ngelihatnya tuh pasti di atas sekitar jam 7, kisaran jam 7 ke atas tuh Mbak. Baru mulai ada yang baru masuk, Kak aku udah dapet email nih gitu. Aku udah dapet email gitu. Kok aku belum gitu-gitu. Ternyata memang biasanya tuh di tanggal tersebut dan di malam hari. Jadi teman-teman mungkin jadi pelajaran aja. Nanti kalau yang selanjutnya kan masih belum ada tanggalnya nih ya teman-teman ya, untuk beberapa tes ini belum ada tanggalnya, kayak nanti tes kesehatan gitu. Mungkin ada pengumumannya di hasil pengumuman tes psikologinya itu di tanggal 21. Nah, tanggal 21-nya nanti nggak usah nungguin dari pagi kali ya. Mungkin ntar jam 6 atau jam 7 malam baru mulai ditungguin aja sih. Tetap semangat ya teman-teman. Semoga bisa jebol lah Unmul di angkatan 37. Ya. Oke, dari Mbak Anita ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Oke, mungkin terima kasih buat Mas Chandra sudah memfasilitasi pertemuan hari ini. Makasih juga nih teman-teman, beberapa teman-teman yang masih tersisa di Zoom meeting ini sampai malam ini gitu ya. Semangat terus teman-teman, kalau udah rezeki pasti dapat, tapi tentunya disertai juga dengan usaha teman-teman yang maksimal. Semoga apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya. Mungkin nggak tahun ini, teman-teman tahun depan bisa mencoba lagi dan insya Allah bisa berhasil gitu ya. Gitu. Mungkin itu aja pesan aku. Relax saja, yang tenang. Insya Allah pasti diberikan kemudahan. Gitu. Mungkin gitu Mas Chandra. Oke, terima kasih banyak Mbak Hanita. Ini mohon maaf ya aku sering mengganggu Mbak Hanita menanyakan Nggak kapan apa-apa. Mbak.
Oke, terima kasih banyak Mbak Hanita, Mas Edi, juga di sini ada teman-teman dari Bank Indonesia Ya, Provinsi ada Maluku teman-teman. Timur. Terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktu dan juga memberikan ilmu kepada teman-teman Unmul ya. Semoga ini bisa menjadi salah satu langkah baik untuk kita di Unmul, teman-teman di Unmul juga supaya bisa inilah mencetak ataupun meloloskan lah kali ini gitu kan usaha terbaiknya teman-teman dari Unmul supaya bisa teman-teman Unmul juga bisa mencapai hal yang baik gitu di proses PCPM kali ini. Dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semuanya, mewakili seluruh tim dari Perkasa. Mohon maaf kepada teman-teman dari BI, teman-teman peserta juga yang udah hadir gitu kalau ada salah kata dan perbuatan untuk sesi kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Anita dan teman-teman BI dan teman-teman semuanya. Aku izin tutup sesinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.